Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Al-Adab dari Riyadhus Shalihin. Apa yang dimaksud dengan Al-Adab? Adab, kalau masa jahiliyah dulu, adab itu artinya undangan makan. Jadi kalau istilah al-adab berarti ada undangan makan. Ini zaman jahiliyah dulu. Tapi setelah Islam, setelah masuk Islam, artinya masuk periode Islam, diutusnya Rasulullah SAW, di situ beliau pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah memberikan adab kepadaku, dan itu adalah adab yang terbaik. Nah, ketika masa Islam, istilah adab ini akhirnya mengarah kepada sikap, karakter, perilaku yang baik. Jadi addabani Rabbi, jadi Rabbku membimbingku, mengarahkanku kepada perilaku-perilaku yang baik. Fa ahsana ta'dibi, dan bimbingan itu adalah bimbingan yang terbaik. Jadi adab akhirnya bermakna karakter, perilaku. Sekali lagi, ini bukan watak ya, bukan. Ya, bukan apa? Watak. Kalau watak itu bawaan lahir. Bawaan lahir. Seseorang terlahir dengan kebiasaan, dengan karakter tertentu. Ya. Orang Betawi akan terlahir dengan karakter tertentu. Orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya, mereka terlahir dengan apa? Karakter tertentu, perilaku tertentu, kebiasaan tertentu. Itu namanya apa? Watak, jemaah. Sedangkan adab ini diperoleh dengan belajar, dengan ilmu. Begitu pula akhlak diperoleh dengan apa? Belajar. Nah, dari mana kita belajar karakter perilaku yang baik? Tentu dari Al-Quran, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari para tabi'in radhiyallahu rahimahumullahu jami'an, dari para ulama kita. Ya. Jadi adab akan diperoleh dengan belajar, diperoleh dengan berlatih diri, berusaha untuk melakukannya setelah mempelajarinya. Inilah adab. Berarti adab ini secara hukum ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat apa? Sunnah saja. Nah, mindset kita di masyarakat
Kalau sudah dengar istilah adab, itu langsung di pikiran kita terbersit apa? Topping, aksesoris, pelengkap. Cuman adab saja kok, gitu. Faham? Padahal bukan. Adab itu perilaku utuh dari seorang muslim. Perilaku, tahu perilaku kan? Karakter. Tahu karakter kan? Sikap sehari-harinya dia, tutur kata dan apa? Perbuatan, baik hati maupun fisik. Tutur kata, sikap, perbuatan, baik hati maupun fisik. Jadi adab ini luas, jemaah. Makanya para ulama mengkategorikan adab itu, pertama adab sama Allah, berarti itu apa? Perbuatan hati, ucapan hati, akidah, iman. Taat sama Allah, adab terhadap Rasul SAW, berarti apa? Menjalankan petunjuknya. Adab terhadap sesama makhluk. Jadi adab itu luas. Itu adalah apa yang ada pada diri seseorang. Adab itu semuanya, perbuatan, sikap, perilaku itu. Nah, dari mana kita belajarnya? Tentu kita mempelajarinya dari Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama salaf kita. Lalu kita mencoba untuk mengamalkannya. Inilah adab. Dicenderung kepada sisi apa? Pengamalan. Belajar untuk melahirkan sikap dan perilaku. Ya. Biar lahir apa? Perilaku, perbuatan. Paham tidak? Jadi akhirnya adab ini cenderung kepada apa? Sikap, perbuatan. Nah, itulah adab. Paham ya? Nah, jadi bahasan kitab ini berkaitan dengan adab. Bab yang pertama di kitab ini adalah bab al-haya. Imam Nawawi mengatakan bab tentang haya, malu, sifat malu, keutamaannya dan anjuran berakhlak dengan sifat malu. Ya. Malu itu apa jamaah? Apa itu malu? Nggak tahu lagi. Apa malu itu? Apa malu? Bingung ya untuk jelasinnya. Malu, malu. Repot tuh. Malu itu saya nanya dulu, tempatnya di mana? Mulut, ucapan, hati, atau perbuatan? Semua? Nggak bisa kalau semua, Pak. Malu itu di mana tempatnya? Dan orang bilang malu gitu kan? Malu malu, enggak malu. Di mana malu itu sebetulnya? Apakah malu itu di kemaluan? Ya. Banyak orang punya kemaluan juga nggak punya malu. Ya, malu itu tentu di hati. Malu itu di hati. Penjelasan yang enak
Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan malu itu khuluqun, akhlak. Ya, khuluq itu akhlak. Malu itu khuluq, akhlak. Yab'atsu sahibahu ala ijtinabil qabih. Malu itu akhlak yang mendorong pelakunya untuk meninggalkan perbuatan buruk. Apa malu itu? Akhlak yang mendorong pelakunya meninggalkan perbuatan buruk. Itu akhlak. Ya. Berarti akhlak ini muncul dari mana? Hah? Dari? Udah nggak nanya lagi yang itu saya, Pak. Berarti akhlak muncul dari mana? Nggak nanya itu, saya udah selesai nanya di hati itu selesai. Berarti akhlak malu ini muncul dari mana? Jangan jawab hati, sudah selesai. Kok bisa seseorang memiliki malu, yaitu akhlak yang mendorong dia meninggalkan perbuatan buruk? Kok bisa muncul itu di hati? Iya, hati. Kok bisa muncul malu di hatinya? Apa? Ilmu. Muncul dari apa? Ta'zim, pengagungan. Ya, ilmu tentang apa? Pengagungan terhadap Allah. Ya. Jadi malu itu al-haya minal iman. Malu itu iman. Iman itu apa? Iman itu mengenal Allah. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu iman. Mengenal Allah. Semakin kuat seseorang itu mengenal Allah, semakin dalam dia mengenal Allah, maka semakin kuat pula sifat haya pada hatinya. Malu apa? Hati ini hati ini malu sama Allah, melakukan sesuatu yang buruk, yang gak pantas. Malu kalau saya perbuatannya gak bener. Itu haya, Mas, namanya. Ya. Ini haya namanya, malu namanya. Si A berbuat baik sama si B, sama kita umpama, baik banget sih ini orang. Apakah kita ketika menyebut nama si B ini, kita sebut dengan gaya songong, terus kita rendahin, kita maki-maki dia? Hah? Gimana? Kenapa? Malu lah, ini orang baik sama saya. Oh enggak, ini orang bajingan. Terserah lo deh, kalau saya ini nggak mau deh, gitu kan. Ini orang baik, ya kan? Kenapa dia nggak berani? Karena dia tahu, ya kan? Bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi malu, haya akan muncul pada diri seseorang, di hati seseorang ketika dia mukmin, beriman sama Allah, bertauhid sama Allah, mengenal Allah,
mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, mengenal nikmat, kebaikan, kedermawanan, keagungan, kemuliaan Allah, mengenal Al-Quran, belajar Quran, memahami Quran, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, saat itu akan muncul di hatinya sifat haya yang menjadikan dia apa? Tidak mau berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah, tidak mau berbuat sesuatu yang melanggar petunjuk Rasul SAW, tidak mau berbuat syirik, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau bid'ah. Kenapa? Malu. Paham sampai sini? Nah, dari sini apa yang diucapkan oleh kebanyakan orang tentang malu, apakah itu pas sesuai maknanya? Tidak. Karena banyak saudara kita kalau mengucapkan malu itu dicocokin dengan apa? Satu kata. Apa itu? Ego. Malu maksudnya apa? Itu merusak apa? Ego dia. Dia nganggap ego dia itu turun. Malu ngaco aja kamu. Ya kan? Jadi yang bicara sudah apa? Bukan iman, ego. Faham jemaah? Inilah yang dimaksud dengan al-haya. Faham atau belum? Paham? Oke, kita lihat hadits-haditsnya. Yang pertama adalah hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor dan dia menasehati saudaranya berkaitan dengan haya, malu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, yang laki nasihati saudaranya tentang malu itu. Kenapa? Karena malu itu bagian dari iman. Jadi apakah orang munafik memiliki rasa malu? Enggak. Kalau punya malu, dia tidak akan munafik. Masya Allah, barakallah. Apakah orang yang berbuat syirik itu punya rasa malu? Tidak. Kalau dia punya malu, dia nggak bakal syirik, jemaah. Apakah orang yang berbuat bid'ah itu punya malu? Tidak. Kalau dia punya malu, dia tidak akan bid'ah di dalam Islam. Apakah orang yang berbuat maksiat itu punya rasa malu? Enggak malu. Ya. Hilanglah rasa malunya. Berarti gimana dengan imannya? Enggak ada. Yang ada apa? Tinggal Islamnya saja. Ya. Tinggal Islamnya tok, jemaah. Faham? Ini luar biasa ini. Jadi bukti iman seseorang, ya ini malu ini. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti bi khairin. Malu itu tidak akan berbuah apapun kecuali kebaikan. Malu tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan berbuah apapun kecuali baik. Di dalam riwayat Imam Muslim
dengan redaksi al-haya'u khairun kulluh, sifat malu itu semuanya baik. Au qal al-haya'u kulluhu khairun, malu itu semuanya baik. Paham nggak di sini sekarang? Berarti malu itu apa? Semua baik. Dengan makna yang tadi ya, baik. Kenapa? Yaitu tadi, menjadikan dia tidak akan mau berbuat yang melanggar hukum. Tidak akan. Apa itu? Ya apa aja, pokoknya nggak mau. Pokoknya itu melanggar, buruk, nggak mau. Atau berbuat yang nggak maksimal, separuh-separuh, setengah-setengah dia berbuat, nggak mau dia. Nah, malulah saya. Jadi orang malu itu apa? Nggak mau melanggar. Yang kedua, tidak mau berbuat apa itu? Separuh-separuh, setengah-setengah. Enggak. Dia kalau mau berbuat yang benar gitu loh. Kenapa? Malulah kalau saya berbuat semaunya. Kayak karyawan, udah digaji gede, dikasih fasilitas, dikasih ini, kasih ini, terus Anda bekerja seenaknya. Yang penting daripada mendingan, ya malulah. Nah, kalau punya sifat itu berarti dia bukan orang yang beriman. Nah, inilah malu itu dua sisi. Nggak mau melanggar, nggak mau berbuat seenaknya, semaunya, separuh-separuh, setengah-setengah. Enggak dia. Malu saya. Sehingga malu itu pasti berbuah apa? Baik. Baik di mata siapa? Di mata Allah, dan pula melahirkan kebaik di mata siapa? Manusia semua. Ya. Kan baik semua di mata. Subhanallah. Terus hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an, rawinya bingung, lupa 70-an apa 60-an ya gitu. 70-an atau 60-an cabang. Tingkatan paling tinggi dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya, dan sifat malu itu bagian dari iman. Nah, sama penjelasannya dengan yang di atas tadi. Jadi nggak ada iman berarti nggak akan muncul sifat haya, dan itu kelihatan. Ya. Kayaknya orang kafir apalagi sudah, munafik, musyrik, berbuat maksiat, tidak ada sifat haya, tidak ada. Makanya orang-orang yang punya keimanan, kalau melihat perilaku orang-orang maksiat itu, orang beriman, ya Allah, nggak malu nih orang ya, ya enggak, nggak malu ya. Contohnya sederhana, badannya ditato-tato, kemudian kupingnya dibolongi, rambutnya disisir kayak sapu ijuk. Orang beriman akan mengatakan apa? Nggak malu Tapi mindset mereka apa? Hah? Kalau bagi mereka apa? Wah, keren ini Pak, gagah. Loh, ya kan?
Contoh lain, di satpam apa? Masjid. Duduk jaga depan masjid. Sholat agak. Loh mas, nggak malu mas, kamu dibayar oleh masjid, jagain masjid, agak sholat ya mas. Cengar cengir dia. Ya, dan seterusnya. Terlalu banyaklah contohnya lah. Dia merasa dirinya malah apa? Benar. Syirik, waduh lebih parah lagi. Bid'ah, waduh sama itu dengan syirik. Dia merasa dirinya apa? Hebat, benar semua. Nggak malu kamu mas melanggar hukum Allah begini. Nah, kenapa? Karena iman dia nggak ada. Dia nggak kenal sama Allah. Dia nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Haya termasuk apa? Iman. Kemudian hadis terakhir di bab ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW ashadda hayaan minal adra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhi." Bahwa Rasulullah SAW lebih malu dari gadis yang berada di pingitannya. Jika beliau melihat sesuatu yang dibencinya, tidak disukainya, kami mengetahui itu dari wajahnya. Kita tahu kalau Rasulullah SAW tidak suka ini. Dari mana? Dari wajahnya. Ini al-adra itu artinya perempuan yang belum menikah. Fi khidriha, yaitu berada dalam pingitan, di dalam rumah aja. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang belum menikah itu tempatnya di mana? Di dalam rumah aja. Kalau keluar pun dia akan keluar hanya untuk kepentingan tertentu. Kalau sekarang cari pacar, udah kebalik dunianya sudah. Kenapa? Malu. Rasulullah SAW lebih malu dari dia orang ini. Jika melihat sesuatu yang buruk, tidak baik, beliau malu di situ untuk melakukannya, nggak mau. Sehingga kami tahu kalau Rasulullah SAW nggak seneng itu. Kenapa? Malu lah. Ini nggak bener kok, ini jelek, ini buruk, sehingga Rasulullah SAW nggak mau melakukannya. Dan itu kelihatan sekali kalau beliau nggak suka, nggak mau. Inilah namanya al-haya. Jadi sifat haya menjadikan orang itu apa? Mengendalikan apa? Dirinya. Sifat haya menuntut dia memahami mana yang baik, mana yang buruk. Sifat haya otomatis insting dia akan bisa membedakan, oh ini jelek, oh ini buruk. Enggak mau Subhanallah jemaah. Nah, inilah bahasan kita di kitab Al-Adab. Makanya inilah adab yang paling utama. Berarti orang yang nggak punya sifat malu, berarti apa? Nggak ada imannya, nggak ada adabnya, nggak ada etikanya dia. Kenapa? Nggak ada malu kok. Cara bicara, ya ngomongnya asal gitu, asal ngomong kasar. Enggak malu dia. Kadang yang dikata-katain itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri yang dikata-katain. Dia kalau berbuat salah, dirinya yang dikata-katain. Kayak anak-anak muda zaman sekarang, anjrit gue gitu kan ya.
Dirinya sendiri dikatain anjing, ya enggak? Kita kok aneh nih orang, dirinya sendiri dimaki-maki, menunjukkan dia memang enggak ada rasa malu. Sudah, kemaksiatan dilakukan di mana-mana, di pinggir jalan, sudah enggak ada malu. Inna min asyratis saati, di antara tanda kiamat yang akan muncul, kata Rasulullah SAW, adalah apa? Satu, kejahilan itu merebak di mana-mana. Jadi sudah enggak faham, jahil, salah, tapi dia menganggap dirinya sebagai orang apa? Pinter. Kenapa? Ya enggak ada rasa malu, Pak. Coba dia mengakui kejahilan, oh iya saya salah memang. Kemarin saya ngomong di Al-Quran ada surat musik, saya salah memang. Kan lebih gentleman, Mas, daripada dia ngotot, bela, maki-maki, ustadz yang mengkritik malah diaduin ke kepolisian, kan aneh. Jadi kan gak ada malu ini kamu ini. Jadi emang kejahilan ini musuh buat dirinya sendiri. Ditegur, dinasehatin, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah ini yang terjadi di sekitar kita. Ini kata Rasulullah SAW, ini tanda kiamat. Yang kedua apa? Zina merebak di mana-mana, sampai seseorang itu berbuat zina di pinggir jalan. Kata Rasulullah SAW, nggak malu dia. Riba itu kayak menjadi kebutuhan orang sudah sekarang, nggak malu dia. Minuman keras itu sudah menjadi konsumsi. Narkoba itu jadi kebutuhan orang. Di mana-mana sudah. Malu? Enggak malu. Dan kemaksiatan yang lain. Rokok dianggap simbol kejantanan, kehebatan, kesuksesan, kekuatan. Pabriknya aja yang bikin nggak ngerokok itu, Mas, dia, Mas. Kenapa? Karena dia tahu itu jelek semua. Kok aneh gitu ya? Gambarnya aja serem. Tapi kalau Anda tunjukin, Mas ini gambarnya serem, itu buat pemula. Ente sudah kelas kakap berarti. Nggak malu jemaah. Minta kepada selain Allah. Oh ini wali, ini punya karamah. Loh, ente nggak malu sama Allah. Yang punya karamah itu cuman Allah. Yang punya kemuliaan Allah. Manusia ini lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau kentut aja bau kok. Coba ente kalau karomah kentut ente rubah jadi minyak wangi, kan nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak malu. Jadi inilah malu, ini iman jemaah. Ini iman. Ya, inilah bahasan kita di bab ini. Sederhana. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sederhana tapi maknanya apa? Tapi inilah inti iman. Ya, cukup sudah belajar seperti ini ya. Nah, inilah inti iman jemaah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Pak? Ya coba Anda jelaskan apa itu malu yang berlebihan, itu apa? Malu yang berlebihan, ya, coba tanya kepada orang yang ngomong, Mas maksudnya malu berlebihan itu apa? Pasti dia tidak akan bisa mendeskripsikan. Jangan ngomong malu berlebihan, Mas malu itu apa sih? Sebelum ngomong berlebihan, malu sendiri apa?
nggak akan bisa deskripsiin, ya kan? Tidak akan bisa mendeskripsikan. Loh kok bisa dia ngomong? Ya, dia ngomong begitu karena apa? Karena hasrat keinginan dia nggak bisa dipenuhi oleh si fulan ini. Kenapa kamu nggak ngelakuin? Malu pak. Lu jangan berlebihan dong kalau malu, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya hasrat dia nggak bisa dipenuhi. Sono minta komisi sono. Wah pak malu pak. Allah berlebihan lo, munafik lo. Loh, ya kan? Jadi bagi mereka yang tak ada iman, berarti dia tak ada malu. Satu. Ketika dia tak ada malu, berarti dia akan apa? Lepas apa? Lepas kontrol. Sehingga orang yang punya rasa malu dianggap apa? Terkungkung dia. Nah, dianggap apa? Terkungkung, ekstrim, eksklusif kamu. Kenapa? Karena dia ngablak mas, nggak punya rasa malu hatinya. Jadi ini orang kayak gini sakit. Paham tidak? Jadi akhirnya diputar balik, nggak karu-karuan. Kasihan dia orangnya. Ada yang mau nanya? Mas. Bagaimana sifat malunya Allah? Itu seperti hadis kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Saya saat itu dibonceng sama Rasul SAW. Wahai Mu'adz, tahu nggak kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Hak Allah adalah manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Itu haknya Allah, diibadahi, tidak boleh syirik. Lalu haknya hamba apa ketika dia ibadah kepada Allah tidak syirik? Apa haknya? Allah tidak akan menyiksa dia. Nah itulah, Allah tidak akan menyiksa hambanya yang beriman, bertauhid. Tidak akan. Jadi Allah punya sifat-sifat yang berbeda dengan manusia, walaupun namanya sama. Tapi para ulama tidak mengatakan bahwa Allah punya sifat malu, tidak menyebutkan itu. Tapi Allah punya sifat gembira, Allah punya sifat senang, dan Allah punya sifat marah. Apakah senangnya Allah, gembiranya Allah seperti gembiranya manusia? Tidak. Apakah marahnya Allah sama dengan marahnya manusia? Tidak. Kenapa? Karena persamaan kata bukan berarti sama hakikatnya. Iya enggak? Anda ngomong makan apa mas? Soto. Apakah soto yang Anda makan berarti sama dengan persepsi soto yang di pikiran saya? Hah? Lagi makan apa mas? Sayur asem. Apa sayur asem Anda sama dengan sayur asem saya? Padahal namanya sama. Apalagi ente ngomong bahasa Arab, tambah kakak nyambung mas. Lagi belajar bahasa Arab nih, ngomong sama orang Arab. Minum apa? Ana ashrab laban. Saya minum laban. Tahu laban? Susu. Yang Anda maksud laban, di pikiran Anda laban, di benak orang Arab lain. Bisa jadi nama itu sama, tapi hakikatnya beda. Faham jamaah? Jadi Allah punya sifat, memang punya sifat-sifat, tapi sifat Allah itu tidak akan sama dengan makhluk, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi jangan dipersepsikan marah.
Allah punya sifat marah. Bagaimana ya marahnya Allah? Ngapain Anda nanya, kepo? Terus boleh gak nanya seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ketika Anda bertanya, berarti di benak Anda itu usaha untuk menyamakan sifat Allah dengan siapa? Manusia. Ya kan? Anda ke restoran, ke supermarket, mau apa? Anak mau laban, beli, dikasih laban. Ini laban, iya, ya udah deh, beli. Ente minum, muntah kamu mas. Kok begini, ngawur tuh? Ya bukan ngawur, ente nggak ngerti. Kok basi begini, kayak bau kencing gini? Ada yang nggak ngerti mas, ya kan? Jadi mempertanyakan sifat Allah tidak boleh, beda. Tapi kita cukup apa? Iman bahwa Allah punya sifat itu yang sesuai dengan keagungannya dan tidak akan sama dengan makhluk. Sudah. Ada lagi yang mau nanya tadi? Yang di sini tadi sama? Silakan Pak. Ya, seseorang tidak memiliki malu, berarti tidak ada iman. Siapa yang tanggung jawab? Bapak gitu tanggung jawab. Bapak mau tanggung jawab. Maksud pertanyaan Bapak ini apa? Kenapa dia nggak punya rasa malu? Karena nggak ada iman. Kenapa tidak ada iman? Karena dia tidak mau belajar. Kenapa dia nggak mau belajar? Salah siapa? Salah siapa Pak? Yang Anda maksud apa pertanyaan ini Pak? Ya. 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 Mereka yang berbuat bid'ah di masyarakat dan dia tidak merasa bahwa itu bid'ah, maka itu merasa benar. Ini bagaimana? Ya enggak bagaimana Pak. Ya kan? Yang salah siapa? Ya dia. Kenapa Anda nggak mau belajar? Kenapa Anda membangun masalah agama ini pakai perasaan? Orang bicara tentang agama ini lebih dominan perasaan mas zaman sekarang. Kan diatur-atur seenak-enaknya sendiri. Kan pakai perasaan aja sudah. Kayak kemarin orang mau berangkat haji, WA saya, Ustadz kemarin di KPIH-nya dikasih tahu bahwa haji kita ini haji tamattu, di mana nanti harus menyembelih hadyu, seekor kambing. Mereka mengatakan hadyu itu nggak apa-apa mas, disembelih aja sebelum haji. Sembelih aja sebelum haji nggak apa-apa kok. Bener nggak Ustadz? Saya jawab sederhana aja, mas boleh nggak kamu sholat sebelum adzan? Waduh kata dia, ya nggak boleh lah. Sama mas. Loh kok bisa dia ngomong begitu? Ya jangan nanya saya pak. Sama jawaban Pak. Ya jangan nanya saya. Muncul ini lagi broadcast, kata jumlah jamaah haji besar sekarang. Jadi jamaah haji sebagiannya diarahkan untuk tidak bermalam di Mina. Jadi mereka akhirnya ditaruh bermalam di hotel masing-masing yang dekat dengan Mina.
Loh, ya apa sih Pak, kok haji ente atur-atur sendiri? Ente pikir ini lalu lintas apa? Enak diatur-atur sendiri sama orang-orang Depak. Semua ini kan lagi kredit. Udah sebagian yang hotelnya dekat, kita arahkan aja langsung ke hotel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Loh, ya apa sih Pak? Kok haji ente atur-atur sendiri sebagai EO, IO begini? Ya kan? Pak, ini aturan agama. Bukan Anda bikin kepanitiaan terus Anda atur sendiri. Ini ibadah Pak. Ya inilah, banyak orang ibadah itu pakai apa? Perasaan, bukan berilmu. Terus yang salah siapa? Ya lo lah. Kenapa lo nggak belajar Pak? Nah, kita lanjutkan nanti tanya jawabnya setelah sholat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada penjelasan dari para ulama salaf. Umar bin Khattab mengatakan masalah sifat malu. Bila bilang man qalla haya'uhu qalla war'uhu wa man qalla war'uhu mata qalbuhu. Innalillah. Siapa yang tidak memiliki haya, berarti dia tidak memiliki sifat wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan yang haram, yang dilarang. Jadi orang yang nggak punya malu berarti dia tidak akan meninggalkan yang terlarang. Waman qalla wara'u, kalau dia sifat wara'nya nggak ada, artinya tidak meninggalkan yang haram, berarti mata qalbu, berarti hatinya mati. Hatinya mati. Kalau nggak punya malu, Ibnu Qayyim mengatakan hayatul qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya, quwwata khuluqil haya. Hati ini akan hidup ketika ada kekuatan sifat malu di dalamnya. Hati akan hidup ketika ada kekuatan sifat malu di dalamnya. Wa qillatul haya min mautil qalbi war ruh. Tidak ada malu berarti itu kematian hati dan roh. Fakullama kanal qalbu ahya kanal haya'u atam. Setiap kali hatinya memiliki sifat malu, berarti sifat malu itu akan sempurna di dalam dirinya. Jadi kalau nggak punya malu berarti hatinya mati, jamaah. Fudail ibnu Iyad mengatakan khamsun min alamati syaqawah. Ada 5 tanda kesengsaraan seseorang. Kalau punya 5 tanda ini berarti hidupnya sengsara dia. Al-qaswatu fil qalbi, hati keras di hatinya. Keras di hatinya, hatinya keras. Jumudul ain, matanya membeku. Maksudnya apa? Nggak pernah nangis. Sering Ustaz nangis, Ustaz nangis nggak punya duit, lain lagi itu jamaah. Wa qillatul haya, nggak ada sifat malu. Ar-raghbah fid dunya, keinginan untuk mendapatkan dunia. Tulul amal, panjang angan-angan, keinginannya kegedean. Ini 5 tanda kebinasaan seseorang. Dan seterusnya banyak komentar para ulama tentang ini. Afwan Ustadz, saya mundur ke bab sebelumnya. Pada saat ini istilah
lelang jabatan sudah biasa di lembaga swasta maupun negeri. Jika proses lelang jabatan tersebut harus melalui beberapa tahap dan dilakukan asesmen secara murni, dan untuk mendapatkan jabatan harus benar-benar lulus dari asesmen, apakah ini masih termasuk meminta jabatan, Ustadz? Pertama, meminta jabatan atau mohon maaf ikut lelang. Satu, jika dia harus melakukan suap menyuap, dan itu tidak bisa dihindari pada lembaga-lembaga pemerintahan. Dia kalau nggak suap menyuap, jangankan jabatan, KTP nggak jadi jamaah. Ya udahlah, jangan pakai bahasa istilah asesmen. Oh, KTP kakak jadi. Ada ikhwan sini bilang sama saya, ikhwan kita di sini, rajin di sini. Ustadz, saya sengaja bikin SIM tapi gak bayar. Bayar di apa? Loketnya tok. 8 kali Ustadz saya coba terus gagal Ustadz. Akhirnya gak kuat, saya kapok deh, udah terpaksa deh. Ente mau gimana? Kalau caranya begini haram, ente mendapatkan itu dengan cara haram. Ya. Yang kedua, jika ente mengikuti lelang jabatan itu karena memang ente merasa seperti bahasan yang kemarin, ente merasa diri ente memiliki kekuatan, kuah, kemampuan fisik, mampu. Yang kedua, ente merasa memiliki amanah, mampu untuk mengerjakan itu dengan baik. Yang ketiga, ente masuk dengan jabatan itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperbaiki kondisi. Mungkin selama ini kondisinya berantakan, kondisinya tidak baik, kurang baik. Anda masuk ingin memperbaiki semua, ingin mensejahterakan semuanya. Maka itu apa? Boleh, silakan. Kalau memang Anda ngerasa diri apa? Mampu. Kalau Anda ragu-ragu, bisa nggak ya? Bisa nggak? Apalagi pure orientasinya hanya sekedar uang, maka Allah tidak akan menolong Anda. Seperti yang bahasan kemarin. Jadi semua akhirnya kembali kepada diri kita dan niatan kita kepada Allah. Kemudian, apakah ketika seseorang menghindar dari menjadi makmum sholat seorang imam yang sehari-harinya masih merokok, termasuk kategori malu, Ustadz? Bagaimana hukum imam yang pecandu rokok? Ya. Apakah sholatnya diterima, Ustadz? Pertama, kalau kita melihat ada seorang imam yang berbuat dosa, ya, lalu diri Anda mampu untuk menjadi imam, dan Anda jadi imam pun di situ tidak masalah, maka Anda membiarkan orang itu jadi imam, salah Anda, berdosa Anda. Ya. Kecuali Anda tidak dikasih ruang sama dia untuk jadi imam. Anda mau jadi imam, tidak dikasih ruang, karena itu adalah lapak kekuasaan dia umpamanya. Nah, di sini lain cerita, Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda diberikan kesempatan tapi Anda tak mau, sedangkan imam yang ada adalah pelaku maksiat, maka Anda berdosa, Mas. Anda membiarkan jamaah menjadi bermakmum dengan orang yang berbuat dosa. Yang kedua, itu tadi, jika memang Anda tak punya kekuasaan apapun, Anda nggak akan bisa jadi imam di masjid itu. Kenapa? Karena memang kekuasaan dia nggak mungkin. Maka sholatlah, tetap sholat Anda berjamaah di situ. Urusan dosa dia itu urusan pribadinya dia. Apakah sholatnya sah? Ya tentu sholatnya sah, karena tidak ada kaitan sholat Anda dengan ngerokoknya dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat saat itu di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, di saat kota Madinah dikudeta oleh para pemberontak, dan mereka yang disasar adalah Masjid Nabawi lebih dulu, dan mereka menguasai Masjid Nabawi dan mereka menjadi imam. Abdullah bin Umar mengatakan, hari-hari itu kita menjadi makmum dengan imam pemberontak. Bukan rokok lagi, ini pemberontak.
Jadi imamnya apa? Boleh. Makanya prinsip para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, boleh sholat di depan imam pelaku dosa. Nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau Anda dikasih kesempatan terus Anda nggak mau, ya Anda yang salah. Kenapa Anda nggak mengambil kesempatan itu, gitu loh. Lupa nggak saya pasang, Mas. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga beserta semua kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustadz ketika kita melakukan sebuah usaha dan qadarallah usaha tersebut gagal. Apakah kita melakukan penyebab kegagalan usaha tersebut? Evaluasi penyebab kegagalan usaha tersebut. Evaluasi yang kita lakukan termasuk ke dalam larangan hadis qila wa qala. Nggak nyambung, Mas. Nggak nyambung sama sekali. Kenapa? Satu, kewajiban kita ini usaha. Tok, usaha semaksimal mungkin. Yang kedua, meminta tolong sama Allah. Tiga, hasil bukan kewenangan kita. Nah, fahami itu. Tiga itu. Kita punya usaha, minta tolong sama Allah, hasil bukan urusan kita. Sudah ini. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, minta tolong sama Allah, dan jangan jadi orang yang lemah. Ya, kewajiban kita usaha, Mas. Hasil bukan saya yang menentukan, Allah yang menentukan semuanya. Saya usaha, saya berdoa, minta tolong sama Allah, saya serahkan semuanya sama Allah. Ternyata gagal, tidak sesuai dengan keinginan saya, maka yakinlah bahwa kegagalan Anda di usaha Anda itu lebih mulia daripada kalau Anda sukses. Yakinlah Allah memberikan yang terbaik buat Anda. Yakinlah pilihan Allah yaitu gagal usahamu itu adalah pilihan Allah, jauh lebih mulia daripada keinginan yang di otak Anda. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, dan Ibnu Qayyim juga di kitab Al-Fawaid. Ini jemaah, sadari ini yang namanya iman dengan takdir. Berarti Allah itu sayang sama saya. Apa bentuk sayangnya? Usahamu gagal. Terus gimana? Boleh nggak saya mengevaluasi tingkat kegagalan? Boleh, karena itu bagian dari apa? Usaha saya. Evaluasi, Mas. Besok hari apakah berarti saya tidak boleh melakukan usaha yang sama? Enggak, lakuin usaha yang lagi. Yang sama boleh. Evaluasi boleh. Tapi kenapa Allah bikin gagal yang pertama? Anda nggak perlu nanya. Mungkin waktu itu atau di tahap pertama Allah bikin gagal kamu karena ada hal-hal lain yang Allah sayang sama kamu, sehingga Allah bikin kamu gagal. Tapi untuk berikutnya bisa jadi Allah bikin kamu sukses. Kenapa? Itulah kebaikan buat Anda. Ya. Jadi silahkan Anda evaluasi, pakai konsultan, pakai apa, terserah, itu bagian dari usaha Anda. Lakukan lagi, yang semangat, berdoa sama Allah. Gagal lagi, itu yang terbaik buat Anda. Lakukan lagi, sampai kapan? Sampai mati. Kan gitu kan? Manusia ini usaha, minta tolong sama Allah, serahkan semua sama Allah. Sudah, hidup tenang. Pilihan Allah jauh lebih mulia daripada keinginan saya. Paham, Mas? Ini hidup nggak stres.
Wah, kenapa Mas? Habis modal saya masih gagal. Ya kendeng ente Mas. Kamu gila sendiri. Tapi kalau gagal, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Allah sayang saya. Berarti kalau saya sukses mungkin akan lebih berbahaya bagi saya. Terus gimana ke depan? Ya usaha lagi lah Mas. Karena kewajiban saya usaha. Saya usaha lagi semaksimal mungkin. Doa lagi, usaha doa terus. Gagal lagi, alhamdulillah. Kalau berhasil kan nggak nanya nih orang kan Mas. Kalau berhasil, lupa sama Ustadz ente. Lupa sama Ustadz Nizar, lupa sama Ustadz Kurnaidi, lupa. Kalau masalah, ingat sama Ustadz. Berarti ada baiknya nggak? Ada baiknya ente. Alhamdulillah Allah bikin ente gagal, akhirnya ente ke masjid, sholat, doa, nanya Ustadz. Baik nggak? Baik. Coba ente sukses. Kagak kenal namanya Ustadz Kurnaidi sama Ustadz Nizar. Mana kenal? Siapa ya? Kagak kenal gue. Waduh. Kan enak kan? Enak gagal enak Mas, ke masjid Anda. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan Mas. Waalaikumsalam. Adab bisa wajib, bisa sunnah. Haya ini hukumnya apa berarti? Wah ini prinsip Mas, bukan aksesoris, bukan topeng. Haya bagian dari iman, berarti wajib harus ada dalam jiwa kita. Nggak punya haya berarti apa? Ya, itu tadi kata para sahabat, tabi'in, para ulama, mati hati kita. Tapi kalau adab minum, adab makan, namanya apa? Sunnah. Ya kan? Sunnah Mas. Tapi sunnah itu apa? Sunnah itu kesempurnaan, kemuliaan. Jangan dianggap sunnah itu sekedar topeng, juga salah. Sunnah itu kemuliaan. Minum tangan kanan, sunnah kan? Sekarang Anda minum tangan kiri, boleh? Ya boleh aja, tapi apakah Anda seorang mukmin yang mulia? Tidak, Anda nggak mulia. Makanya minum tangan kiri temennya setan. Berat. Kenapa? Karena dia nggak mulia. Makanya teman kanan biar mulia. Kalau mulia, setan mau deket sama kita? Nggak mau. Hah? Ya. Ada lagi terakhir? Nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.